Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan ikuti kegiatan yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar. Apa itu kurikulum Merdeka Belajar dan bagaimana penerapannya? Ikutilah kegiatan saya pada hari ini, yang mana materi ini akan disampaikan oleh Bapak Armen. Selamat menyaksikan. Kemudian ada standar isi. Standar isi ini isinya adalah ruang lingkup materi masing-masing mata pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu, walaupun sudah dikasih capaian pembelajarannya, tapi nanti dicek juga ruang lingkup materi kita apakah sudah cocok dengan standar isi atau belum. Kalau belum, saya tambahkan. Kemudian yang ketiga ada Permendikbudristek nomor 16 tentang standar proses. Ini juga pedoman kita saat melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu isi dari standar proses yang harus kita patuhi adalah Bapak Ibu nanti waktu mengajar selama proses PBM itu ada namanya refleksi. Refleksi itu selama ini yang paling dominan kan dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam bentuk supervisi kelas atau oleh tim supervisi sekolah. Tapi di standar proses ini dia minta dua lagi, harus ada refleksi yang diberikan oleh teman sejawat. Jadi nanti Bapak Ibu waktu mengajar mintalah mungkin beberapa kali, mungkin 2 kali satu semester atau minimal 1 kali satu semester, teman-teman sesama mata pelajaran dari KD ya kan. Nah, masih ingat KD kita di 2013 diatur di mana? Di Perjanjian 464 itu isinya KD seluruh mata pelajaran. Jadi kalau mau diperankan, buat remaja, aku mandiriawan, aku buka kadewa, kan seperti itu. Maka di Kurikulum Merdeka, saya alas, kita Provinsi Sumatera Barat sudah berkomitmen dengan seluruh kepala sekolah waktu rakor kepala SMK di Imelda di awal Januari bahwa kita sepakat untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. Kan begitu ya, Bu Eka? Pak Mudadi di Imelda kita sudah sepakat akan melaksanakan Kurikulum Merdeka seluruh SMK se-Sumatera Barat. Nah Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka itu ada 2 jalurnya. Satu melalui jalur SMKPK. Kalau SMKPK ini sekolahnya harus ikut seleksi administrasi, lolos seleksi administrasi, diwawancarai kepala sekolahnya, lolos wawancara langsung ditetapkan sebagai SMKPK dan diberi dana atau bantuan. Jadi SMKPK melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan bantuan pemerintah. Nah, di luar SMKPK boleh juga sekolah-sekolah lain melaksanakan Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri namanya. Kalau jalur mandiri kita harus daftar. Nah, pendaftarannya itu melalui link ini. Nah, Kurikulum Merdeka Kemendikbud.id itu sudah selesai ya, sampai 31 Mei ini. Dan hari ini alhamdulillah 2 sekolah kita di luar KPK sektor perhubungan itu sudah selesai. Nah, waktu mendaftar ini Bapak Ibu, sekolah diminta untuk memilih. Ada 3 pilihannya, mau melaksanakan Kurikulum Merdeka jalur mandiri belajar atau mandiri berubah atau mandiri berbagi. Kalau kita memilih mandiri belajar pilihan 1, itu artinya struktur kurikulum kita tidak berubah. Kita tetap melaksanakan Kurikulum 2013, cuman selama proses PBM kita melaksanakan beberapa bagian saja Kurikulum Merdeka. Misalnya melaksanakan asesmennya kita adopsi, atau kegiatan
P5-nya kita lakukan juga. Tapi secara struktur kurikulum dia tidak akan berubah, tetap 2013. Itu kalau pilihan satu. Nah, di awal-awal pendaftaran dulu Maret banyak sekolah yang memilih dan dapat pilihan satu ini. Kalau pilihan satu otomatis tidak berubah kurikulumnya. Maka banyak sekolah yang komplain, awak pilihnya pilihan dua, yang kedua pilihan satu, maka melalui kebijakan Kemendikbudristek juga, maka sekolah diberikan kesempatan untuk mengganti pilihan sampai tanggal 31 Mei. Bisa beralih ke pilihan 2. Nah, apa itu pilihan 2? Pilihan 2 adalah sekolah melaksanakan secara utuh kurikulum merdeka ini lengkap dengan perangkat pembelajarannya, baik yang disiapkan pemerintah maupun yang disiapkan sendiri oleh satuan pendidikan. Kemudian ada pilihan 3, namanya mandiri berbagi. Jadi ada yang kita bagi, terutama perangkat ajar kita siapkan, kita bagi ke sekolah-sekolah lain. Pengalaman baik kita laksanakan, kita bagi ke sekolah lain. Ini hanya bisa dilakukan oleh SMK yang sudah terlebih dahulu melaksanakan kurikulum merdeka ini, yaitu SMK Pusat Unggulan tahun 2021. Kalau SMK PK 2022 belum ada pengalamannya. Di SMK PK 2021 Sumatera Barat ada 17 sekolah itu sudah lebih dulu melaksanakan kurikulum ini, walaupun tahun lalu namanya belum kurikulum merdeka, tetapi kurikulum paradigma baru, kemudian berubah nama menjadi kurikulum prototipe, prototype, baru tahun sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini buktinya. Nah, BK kalau pokoknya selama ini sudah kita pegang, ini sudah ada bukti sekolah otentik bahwa kita menggunakan kurikulum merdeka. Ini kita print, kita kasih 4. Jadi ini bukti bahwa sekolah sudah mendaftar. Di sini sudah tertulis pilihan 2. Sampai nanti kita di SK-kan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah pilihannya pilihan 2 atau pilihan 3 bagi SMK PK, itu pemerintah langsung melakukan penyesuaian dapodik pada satuan pendidikan, karena kita sudah datang sebagai pelaksana kurikulum. Jadi Bapak Ibu yang menjadi kelas 10 nanti operatornya sudah bisa mengisikan dapodik sesuai dengan struktur kurikulum merdeka. Kalau SMK PK, nah dia sudah otomatis melaksanakan kurikulum merdeka, jadi nggak perlu mendaftar. Kemudian Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini tahun pelajaran baru besok hanya untuk kelas 10 saja dulu. Kelas 11 dan kelas 12 tetap melanjutkan kurikulum 2013. Ya, jadi Bapak Ibu nanti yang mungkin kebagian mengajar dari kelas 11 dan 12, ya nanti tetap melanjutkan kurikulum 2013 termasuk perangkat pembelajarannya, tidak ada yang berubah. Jadi kurikulum merdeka ini baru dilaksanakan di kelas 10, tahun depan baru kelas 11, tahun depannya lagi baru kelas 12. Berarti Bapak Ibu dasar hukum Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya harus kita pahami tentang spektrum. Spektrum ini adalah penamaan bidang keahlian, program keahlian, dan konsentrasi keahlian. Kurikulum merdeka punya 10 bidang keahlian, punya 50 program keahlian, dan punya 128 konsentrasi keahlian. Ya, dengan catatan seperti tadi, waktu siswa kita masih kelas 10, mereka dikelompokkan berdasarkan program keahlian, belum ada konsentrasi keahlian. Nanti begitu mereka naik ke kelas 11, baru masing-masing program keahlian harus membuka minimal 1 konsentrasi keahlian. Nah, kalau kita buka yang konsentrasi keahlian ini diatur di Kemendikbud 025. Sudah ada juga 04, sorry, 05 itu SK. Nah, misalnya kalau BK apa? Di sini aja deh.
manajemen. Nah, ini bisnis manajemen. Jadi bisnis manajemen itu bidang kaliannya bisnis dan manajemen. Nih. Kemudian ini program kaliannya ada 3: pemasaran, manajemen perkantoran, dalam bisnis, kemudian akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, nanti ketika peserta didiknya sudah naik ke kelas 11, pemasaran ini boleh buka 2 konsentrasi, bisnis digital dan bisnis retail. Ini boleh dibuka kedua-duanya, boleh dibuka salah satu, terserah. Jadi ini sama dengan kompetensi yang lama sebelum 2013. Kompetensinya bisnis digital. Kalau dia perkantoran, boleh juga dibuka nanti di kelas 11 itu konsentrasinya manajemen perkantoran atau manajemen logistik atau kedua-duanya. Nah, ya. Jadi ini ada 10 bidang kalian dalam konstruksi dengan 5 program kaliannya seperti ini. Kemudian yang ini bisnis manajemen tadi, bisnis manajemen bidang kalian program kaliannya ada 3. Kemudian ada untuk pariwisata dan yang terakhir seni dan ekonomi kreatif. Ini bidang kalian yang ke-10 dengan ada 7 program keahliannya. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang punya selama ini kompetensi multimedia? Di sekolah kita ini ada nggak yang multimedia? Nggak ada. Di pembangunan nggak ada. Nggak ada ya. Jadi nggak ada masalah. Karena multimedia dia harus buka program kalian baru. Apakah di kafe, apakah broadcast, apakah animasi. Nah, kalau di media Pak guru broadcast, enggak lah. Penyiaran, broadcast penyiaran. Nah, Bapak Ibu, siapa yang berwenang mengajar? Ya, yang berwenang mengajar adalah untuk mempelajari agama biasa, agama Islam. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti mata pelajaran PKN itu berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila. Lihat kalau mau lihat. Ya. PMP. Tapi nggak ada moralnya, tanpa moral. Kalau PMP kan pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Pendidikan Pancasila. Jadi dulu PMP. Yang bisa adalah guru yang dengan kode sertifikasi. Tentu untuk Bapak Ibu yang PNS ini terutama ya harus kode sertifikasi ini supaya dia linear. Kemudian bahasa Indonesia masih ada. Kemudian PTS Orkes masih ada, sejarah masih ada mata pelajarannya. Seni. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengajar seni budaya itu harus pilih salah satu mata pelajaran itu. Nanti ada seni rupa, seni musik, seni tari, itu ada. Harus dipilih salah satu. Kemudian matematik masih ada mata pelajarannya diajarkan. Bahasa Inggris masih ada. Ada mata pelajaran baru namanya informatika. Ini pengganti SIMPIK. Kalau di 2013 SIMPIK pelajarannya kalau mereka namanya informatika. Jadi guru SIMPIK nanti mengajar informatika. Kemudian yang berikutnya ada mata pelajaran baru juga namanya Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, disingkat dengan IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial.
Ini penggabungan dari mata pelajaran IPA, fisika, kimia, biologi, tergabung dia menjadi satu mata pelajaran. Namanya IPAS. Otomatis gurunya juga nanti bergabung ke situ. Jadi diajarkan oleh guru IPA, fisika, kimia, biologi. Nih, nama pelajaran baru IPAS. Kemudian yang berikutnya ada PKK. Ini nanti muncul materi di kelas 11. Tapi kepanjangannya bukan produk, tapi project. Project kreatif kewirausahaan. Artinya Bapak dan Ibu, mata pelajaran PKK ini targetnya tidak hanya sekedar produk, tapi harus bisa diproyekkan, harus bisa dijual, punya nilai jual. Kemudian nanti ada PKL, ada PKL. Nah, kemudian nanti untuk tujuan-tujuan yang lain sudah diatur juga lengkap di keputusan Mendikbud 56 ini. Jadi bisa kita lihat secara utuhnya di Mendikbud 56 ini. Ada di folder Bapak Ibu. Yang berikutnya kita lihat struktur kurikulum. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti langsung saja ya. Kita mau singkat. Kalau tidak ada pertanyaan nanti saya lanjutkan saja. Silakan Pak. Pas ya. Ada di latar belakang ada IPS, ada ekonomi, ada sejarah, ada geografi, ada sosiologi, antropologi, ada IPA. IPA ini bisa fisika, terpadu, ini alam berikutnya. Ada IPA. Ya, nanti di dalamnya materinya ada dua bagian besar. Ada materi tentang IPA, ada materi tentang IPS. Ya, kalau memang gurunya dari IPA, kan ini ada IPA-nya nih. Jadi sudah bisa langsung belajar. Tapi kalau gurunya IPS, ya otomatis belajar IPA. Ya, karena di dalamnya ada materi IPA. Begitu juga sebaliknya, kalau gurunya IPA saja, otomatis belajar IPS juga, karena di dalamnya ada materi IPS. Betul, betul. Jadi kalau terus guru alam dengan guru sosial bergabung gimana ya? Memang begitu. Nanti teknisnya IPA ini jamnya 6 jam. Karena materinya yang banyak itu mengarah ke IPA. Biasanya untuk materi IPA dikasih 6 jam dan 4 jam. Untuk materi IPS sosial dikasih 2 jam. Nah, ini bagaimana gurunya. Masalah struktur kurikulum. Ya, tadi sudah kita lihat ada struktur, sudah kita lihat spektrum. Kemudian sudah kita lihat prioritas guru yang boleh mengajar. Itu sekarang kita lihat struktur kurikulumnya seperti apa. Struktur kurikulum Merdeka ini dibagi menjadi 2 bagian. Satu namanya intrakurikuler, 2 namanya P5. Intrakurikuler ini berkaitan dengan materi pembelajaran per mata pelajaran. Sedangkan kalau P5 ini berbentuk program yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan aktivitas yang dirancang di luar jam PTM. Ini di luar pelaksanaannya. Jadi P5 ini sebetulnya mirip-mirip ekskul. Cuman kalau ekskul cabang-cabangnya kan berdasarkan minat bakat anak. Tapi kalau P5 sudah ada ditetapkan nih tema-temanya yang harus dilaksanakan. Ini panduannya yang akan jadi pedoman pelaksanaan itu sudah disiapkan. Kita tinggal memilih. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan intrakurikuler yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita,
acuan kita nanti adalah CP, capaian pembelajaran, bagaimana diatur di pusat pada 008. Nah, Bapak Ibu, nanti mata pelajaran kita dikelompokkan menjadi 2 bagian saja. Ada kelompok mata pelajaran umum, ada kelompok mata pelajaran kejuruan. Nah, agama sampai nanti seni itu masuk kelompok umum. Kemudian matematik, bahasa Inggris, informatika, IPAS, dasar-dasar program kalian itulah yang masuk kelompok kejuruan. Nah, tapi harus Bapak Ibu ingat, ketika mencari materi pembelajaran mata pelajaran kita untuk mata pelajaran umum termasuk matematik dan bahasa Inggris, kita menggunakan materi pembelajaran CPSMA. Nah, jadi Bapak Ibu cari nanti yang punya SMK nggak ketemu karena memang tidak ada. Jadi materi pembelajaran CP mata pelajaran yang khusus untuk SMK hanya 3: informatika, IPAS, dan dasar-dasar program kalian. Jadi nanti Bapak Ibu yang ngajar IPAS, nanti IPAS itu ada SMA, ada SMK. Nah, jangan terambil IPAS SMA. Kalau IPAS SMA dia pisah antara kimia, fisika dia pisah. Tapi kalau SMK dia satu. Jadi yang punya SMK adalah mata pelajaran informatika, IPAS, dan dasar-dasar program kalian. 3 itu saja. Selain itu, Bapak Ibu ambil CP-nya yang digunakan di SMA. Kemudian untuk P5 panduannya adalah keputusan Kepala Badan 009 tentang dimensi, elemen dan sub-elemen profil belajar Pancasila. Tema-temanya sudah ditetapkan dari pusat, kita tinggal memilih di mana untuk kelas 10 harus dilaksanakan minimal 3 tema dengan rincian 2 tema pilihan, 1 tema wajib jaga kerjaan. Oke, itu nanti kita lihat sedikit, tapi lebih rincinya nanti problemnya akan disusun bersama Pak A besok. Bapak Ibu, ini struktur kurikulum. Ya, kalau kita perhatikan struktur kurikulum ini dibagi menjadi 2 bagian: intrakurikuler, ini kolom pertama, kemudian ada P5 kolom keduanya, dan berikutnya ada kolom total jam pelajaran. Nah, kita harus pahami ini satu-satu Bapak Ibu. Pelajaran agama punya alokasi waktu 90 jam pelajaran 1 tahun, ditambah dengan beban 18 jam pelajaran untuk melaksanakan kegiatan P5, totalnya 108. Jadi kalau kita lihat di keputusan Kemendikbud 56 yang muncul itu adalah struktur jam pelajaran per tahun. Ini berbeda dengan kurikulum 2013. Kalau 2013 kan langsung jam per minggu, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam. Tapi di kurikulum baru, kurikulum mereka ini yang dimunculkan adalah struktur kurikulum per tahun. Kenapa dimunculkan per tahun? Karena harapannya kurikulum ini bisa dilaksanakan secara blok. Ya, kalau Bapak Ibu melaksanakan sistem pembelajaran blok kan bukan berapa jam per minggunya yang dihitung, tapi Bapak Ibu butuh berapa jam untuk materi itu tuntas. Nah, kalau tuntas seminggu ya seminggu inklusif aja misalnya. Jadi yang muncul adalah struktur kurikulum per tahun. Pendidikan Pancasila punya jam intra 54, P5-nya 18. Bahasa Indonesia intranya 108, P5-nya 36.
Nah, Bapak Ibu, berdasarkan struktur yang ini, kita paham bahwa Bapak Ibu yang punya jam P5 mata pelajarannya mulai dari agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, seni budaya, sampai ke bawahnya yang kelompok kejuruan matematik, masih jam P5, bahasa Inggris, informatika, dan IPAS. Nah, Bapak Ibu yang punya jam P5 di dalam mata pelajarannya, itulah Bapak Ibu sebagai pengampu atau sebagai pelaksana kegiatan P5. Jadi yang ikut, yang melaksanakan kegiatan P5 nanti adalah seluruh Bapak Ibu kecuali kawan-kawan yang mengajar kejuruan. Jadi kalau kejuruan nggak ada yang jam P5-nya kosong. Dia dikasih oleh pusat 432 jam, itu otomatis semua untuk PBM materi. Kalau Bapak Ibu yang lain, misalnya matematika, jamnya 144, tapi yang digunakan untuk PBM materi hanya 108. 36 jam 1 tahun digunakan untuk P5. Nah, 48 jam kalau digunakan di semua. Ini harus digunakan. Jadi P5 ini bukan Bapak Ibu masing-masing mata pelajaran yang langsung melaksanakan, tapi tim. Jadi tidak bisa misalkan agama, nah, Wak Sabian sekali langsung P5-nya, tidak. Ya, jamnya yang 18, 64, dan kami kan totalnya 288 itu dikeluarkan dari jam pelajaran untuk pelaksanaannya ya. Pelaksananya dikeluarkan jamnya, diambil jamnya, cari waktu yang lain di luar PBM. Nah, nanti 288 ini harus masuk guru agama 18 jam, harus masuk pendidikan Pancasila 18 jam di sini. Itu yang diaturkan jadwalnya. Ya. Jadi kita bersama-sama tim, boleh Bapak Ibu satu-satu masuk, boleh dua-dua, boleh tiga-tiga, tapi tentu nggak mungkin langsung 10 orang masuk 10 rumah jalan, itu harus beda lagi. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ini PKL di kelas 12 nanti ya. PKK baru muncul di kelas 10, kemudian mata pelajaran konsentrasi keahlian karena baru ada di kelas 11, baru muncul di kelas 11. PKK di kelas 11, PKL di kelas 12. Nah, jamnya sekian. Nanti ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan ini boleh memilih mata pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris. Itu sudah ada capaian pembelajarannya. Atau Bapak Ibu mau membuat mata pelajaran pendalaman konsentrasi keahliannya, itu boleh juga. Tapi yang disiapkan oleh pemerintah materinya baru materi bahasa asing, bahasa Prancis, bahasa Belanda, Korea, Jepang, Arab, itu sudah ada. Tapi ini sekali lagi munculnya baru di kelas 11. Jadi kalau ada di sekolah kita selama ini guru bahasa Jepang, selama ini ada bahasa Jepang selain bahasa Inggris misalnya, nah, berarti bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran pilihan. Oke, ini struktur kurikulum kita yang baru Bapak Ibu. Coba diamati, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang baru, kan nggak ada mata pelajaran Bapak Ibu yang hilang. Ya, nggak ada korban kan dari kurikulum baru. Bahasa Indonesia lagi ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Men. Terkait dengan kurikulum masalah mata pelajaran pilihan ini Pak Men. Ya. Jadi kata Pak Men kan boleh kita bahasa asing tadi Ya. atau konsentrasi pendalaman materi apakah boleh untuk mata pelajaran pilihan ini lintas konsentrasi Pak Men? Boleh. Ya, Asalkan memang PKR nanti lintasnya ke sepeda motor. ya boleh. Jadi kita diberikan kebebasan mengisi mata pelajaran pilihan itu sebetulnya sesuai dengan minat bakat anak-anak. Dia mau mendalami apa?
Misalnya kalau di SMA yang selama ini terlaksana ya kan ada lintas minat. Kalau di SMK kan belum ada. Nah, sama seperti itu di SMA namanya lintas minat. Satu lagi Pak Men, apakah untuk mata pelajaran ini hanya satu materi atau boleh beberapa materi? Apapun berapapun mata pelajarannya boleh. Yang penting sudah dikunci di situ jam pelajarannya hanya berapa jam? 4 dan 6 ya. Ya. Mau berapa mata pelajaran terserah. Tapi jamnya 4 jam. Nah, kenapa bisa mata pelajaran? Bisa saja misalnya di semester 1 ini mata pelajaran kuliah, semester 2 beda lagi mata pelajaran kuliah. Boleh bisa. Atau sama saja mata pelajaran pilihannya karena ini penting 2 semester ini juga boleh. Karena nanti yang diberikan tidak boleh hanya mata pelajaran pilihan jamnya 4 jam dan 6 jam 12. Oke, Bapak Ibu, ini struktur kurikulum pahami bersama. Jadi Bapak Ibu masing-masing sudah tahu berapa jam mata pelajarannya diajarkan. Jadi yang jam per minggu ini saya saja mengolah. Ya, kira-kira kalau agama total jamnya 108, jam minggu efektif kita secara pusat untuk minggu 36 minggu berarti 108 bagi 36 dapatlah kira-kira 3 minggu per 3 jam per minggu. Jadi secara struktur nasional jam per minggu ini nggak ada. Ini saya saja mengolah dan dapat gambarannya seperti itu. Ini siap tidak? Ya, itu sama atau semua. Yang pilihan ini boleh sama, boleh berbeda. Ya. Boleh. Masalah teknis pelaksanaan disilahkan ke sekolah masing-masing. Di sini IPAS itu boleh diajarkan maksimal oleh 6 orang guru satu rombel. Jadi waktu menteri data coding seandainya rombel kita cuma 1 gitu ya. Kelas 10-nya boleh kita menentukan nama gurunya untuk mempelajari IPAS itu boleh masuk 6 nama. Nggak boleh lebih. Kemudian dasar program keahlian diaku maksimal oleh 5 orang guru. Konsentrasi keahlian dari kelas 11 nanti 5 orang guru. PKK proyek kreatif perusahaan 5 orang guru. PKL nanti boleh diampu atau dibimbing oleh maksimal 44 orang guru. Boleh diberikan sebagai pembimbing. Iya, per rombel. Ya, per kelas. Ya. Mata pelajaran pilihan di kelas 11 maksimal gurunya boleh 4 orang dan di kelas 12 gurunya paling banyak 6 orang. Nah, kalau lebih dari itu dapurnya nggak bisa bebas. Berikutnya beban mengajar Bapak Ibu itu sama, minimal 24 maksimal 40 jam. Sama dengan beban mengajar di kurikulum 13 yang kita peroleh jamnya dari intrakurikuler atau dari co-kurikuler dan dari ekstrakurikuler, termasuk dari jabatan-jabatan yang punya ekuivalen jam ya, seperti wakil itu tetap diakui 12 jam. Dua program, kemudian bengkel, pustaka, uping, masih kita buat. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih kekurangan jam, khususnya di negeri ya, kekurangan jam, ada disiapkan 1 jabatan baru, namanya koordinator P5. Jadi ada jabatan baru yang diakui jamnya. Kalau wakil kan 2 jam. Ke program 2 jam. Koordinator P5 ini diakui jamnya 2 jam per rombel. Dengan catatan 1 orang koordinator maksimal boleh mengkoordinir 3 rombel. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang kekurangan jam, ada jabatan baru namanya koordinator P5.
mendapatkan pengakuan jam sebanyak 2 jam per minggu per rombel, dengan catatan satu orang koordinator boleh mengkoordinir paling banyak 3 rombel. Pemerintah katanya ya, kita belum nampak hasilnya. Pemerintah tetap mengakui 24 jam dan membayarkan sertifikasinya. Khusus guru seni, guru sejarah nggak masuk. Nah, kalau itu pemerintah nggak bisa itu atau kurang aja beliau di perusahaan mereka tetap beliau diakui 24 jam. Berarti pensiun. Itu sekali ini. Nah. Oke, itu Bapak Ibu sudah beberapa topik kita diskusikan ya, mulai dasar umum, spektrum, ilirisasi budaya belajar, sudah masuk kita ke struktur kurikulum, kemudian kulit-kulitnya P5. Nanti besok Bapak Ibu belum mengatakan program P5 ini dengan tahap perawatan. Jadi Bapak Ibu P5 ini juga saya sudah bantu menyusunkan lebar kerjanya. Apakah Pak Am mau menggunakan ini besok atau tidak? Yang saya lihatkan ini, nah kan sudah ini. Kemudian nanti Bapak Ibu susun di program tahunannya. Jadi apa yang akan dimunculkan di kelas 11, temanya, diskusi berapa yang muncul, itu baru muncul program semester. Jadi semester ini, semester 1 ini P5 ya, semester 2 ini P5. Nah baru nanti berdasarkan ini Bapak Ibu ambil tema-tema yang sudah disiapkan ini, karena ada temanya 1 sampai 8 ya, yang kita besar nanti. Nah, yang berkaitan ini berkaitan dengan lingkungan. Di tema 1 karena sudah sini. Seni budaya. Nah ini subtema 1 jamnya 2 jam tambah 1 jam tugas berlanjut jam. Seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran. Seperti apa pembelajaran? Ya, silakan. Menyusun tujuan pembelajaran sama persis dengan cara menyusun IPK. Sama. Ya, sama dengan cara menyusun IPK. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah kompetensi-kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik. Ini prioritasnya. Nah, ini contohnya IPK. Jadi yang IPK itu yang siswa mampu ini contoh matematik untuk elemen atau materi bilangan. Nah, jadi seperti ini nanti kita menyusun tujuan pembelajaran. Nah, apa beda tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran, atau apa beda TP dengan ATP? Kalau TP itu belum diurutkan sesuai dengan sistematikanya, logikanya, prosedur dan proses belajarnya, urutan materinya. Kalau TP berarti belum diurutkan kognitifnya. Kemudian ada yang kognitif. Ini masing-masing guru mata pelajaran harus susun. Misalnya mengidentifikasi kompetensi awal anak. Kan ini isi kognitif itu maksudnya soal-soal yang berkaitan dengan materi pelajaran kita untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Nanti hasilnya diolah, nampaklah ini seperti apa capaian kompetensi anak, apakah sama dengan rata-rata kelas atau di bawah rata-rata kelas atau di atas rata-rata kelas. Ini tes kognitif. Jadi Bapak Ibu masing-masing guru mata pelajaran nanti susun juga soal-soal untuk melihat kemampuan awal anak kita seperti apa untuk mata pelajaran kita. Nanti digabung instrumennya non kognitif dan kognitif jadi satu instrumen. Kemudian diberikan ke siswa baru. Kalau bisa nanti pada saat MPRS itu sudah diberikan.
nilainya tetap 1. Jadi kalau di kurikulum kan dipisahkan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kalau di kurikulum merdeka 1 saja nilainya. Sudah masuk di dalamnya pengetahuan keterampilan. Ini asesmen. Jadi penilaian di kurikulum merdeka diganti istilahnya dengan asesmen. Jadi mungkin akan lebih familiar kita dengan menyebutnya asesmen. Asesmen diagnostik tadi di awal-awal kita lakukan. Kemudian ada asesmen formatif, itu dilakukan selama proses pembelajaran. Dan kenaikan kelas. Di sini tidak ada istilah SKM atau KKM. Kalau di 2013 kan jelas. Kriteria kenaikan kelas boleh tidak tuntas 2 mata pelajaran, mata nasional, kewilayahan C1, mata pelajaran C2, C2, C3 harus tuntas semua kan gitu. Tapi di kurikulum merdeka tidak. Kenapa? Karena harapannya Bapak Ibu selama proses pembelajaran Bapak dan Ibu berhasil membimbing, mendampingi, melatih, membentuk kompetensi siswa. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil, tentu di akhir fase, di akhir tahun ya sudah menguasai materi pembelajaran dan otomatis bisa naik kelas. Berarti kalau ada siswa yang tidak naik kelas, Bapak Ibu tidak berhasil membimbing, tidak berhasil mengajar. Diasumsikan seperti itu. Sehingga statementnya seperti ini Bapak Ibu. Diharapkan pendidik mampu menjalankan fungsi asesmen. Jadi waktu kita memberikan formatif itu tidak hanya sekedar untuk mengetahui capaian pembelajaran yang sudah dikuasai siswa, tapi itu menjadi refleksi bagi kita. Kalau anak itu lalu mencapai kompetensi yang diminta, ya misalnya nilainya masih sampai 27 dari skala 100, itu menjadi refleksi di kita. Apa lagi yang kurang di kita? Kenapa nilai anak masih rendah? Itu pertanyaannya. Bukan ditanya, wah ini apa malah kok nilai sampai 20 aja. Nah, bukan itu. Tapi di kita pertanyaannya di kita. Sehingga dengan segala daya dan upaya Bapak dan Ibu, bagaimanapun caranya, bagaimanapun tekniknya, silakan memulai dari mana, di akhir di mana, yang penting di akhir fase anak ini mencapai kompetensi sebagaimana yang ditetapkan dalam CP, sehingga pada akhir fase semua peserta didik naik kelas. Kenapa? Karena semuanya sudah mencapai kompetensi yang dilambangkan dengan bulatan warna-warna itu. Nah, ini akan diolah nanti oleh Bapak Ibu adalah dia rapor P5. Kalau di 2013 ada namanya rapor karakter. Nah, aplikasinya juga sudah ada ini di rapor. Itulah Bapak Ibu sosialisasi kurikulum merdeka sampai PPM sampai pengolahan nilai. Itu pemahaman kita. Nanti siang setelah istirahat kita masuk ke perangkat ajar.